ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan kekuatan iman kepada diri kita. Allah masih memberikan keikhlasan kepada hati kita untuk sejenak meninggalkan tugas dan aktivitas kita, di mana kita melakukan kegiatan sholat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah oleh khatib. Semoga insya Allah niat baik kita Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus masjid, angku-angku nenek mama, alim ulama, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib mulai isi khutbah pendek kali ini, maka khatib mengajak kita bersama, marilah selalu kita tingkatkan keimanan kita agar mencapai ketakwaan kita kepada Allah. Ibaratkan pedang yang baru kita beli kaum muslimin, ladang pisau yang baru kita beli lalu diasah tajam, dipakai setiap hari, pastilah dia akan tumpul. Bahasa andalenya, pastilah yang akan mada. Begitulah ibaratnya iman yang ada dalam diri kita. Makin canggih teknologi, makin canggih pula godaan iman pada diri kita. Makin canggih pula untuk menghancurkan kita jauh dari rumah Allah ini. Tapi semuanya tergantung pada kita. Itulah zikrullah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Zakara yadhkiru zikrun. Ingatlah kamu, sering-seringlah kamu mengingat-ingatku, kata Allah. Aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan syukurlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Wala takfurun. La di sini dalam kaidah bahasa Arab, la nahiyah, artinya tidak ada tawar-menawar. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ingkar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita beri judul khutbah pendek, yakni Isra Mi'raj dan muhasabah diri serta pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak akan memanjangkan sejarah bagaimana Isra Mi'raj, karena kita akan melakukan Isra Mi'raj di masjid kita ini. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu peristiwa yang perlu kita ingat-ingat, yaitu kaitannya dengan religius kita, spiritualitas kita sebagai hamba Allah, yakni dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ujung-ujungnya adalah implementasinya kepada kita sampai hari kiamat berupa salat 5 waktu. Hari ini perlu kita ingat pergantian tahun baru lebih kurang 16 hari kita memasuki tahun baru 2026. Berkaitan pula di tahun baru ini kita Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah 1 bulan lagi masuk bulan yang sangat penuh berkah, rahmat dan ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Maka berkaitan dengan ini, alangkah indahnya kita umat manusia mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita,
pergantian tahun secara matematika bertambah, tapi kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah makin lama makin berkurang. Coba kita lihat, tanpa kita sadari usia 50 tahun. Maaf, khatib tidak menyebutkan pribadi, tapi ini adalah kenyataan. Gigi lah mulai gugua, mata lah mulai kabua, pandangaran lah mulai agak kabua, makan lacuk made bubua. Maaf, duduk lacuk mau jua, tandunya kita lampia masuk pintu kubua. Perbanyaklah syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Sering para ulama, sering para ustaz, sering para mubaligh menyampaikan di mimbar ini. Implementasinya apa? Yang dapat kita lakukan sehari-hari itu pribadi kita. Khatib, para ulama, para dai hanya menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima kembali kepada masing-masing dari kita. Ini yang perlu kita implementasikan. Tiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah salat saya? Bagaimanakah salat istri saya? Bagaimanakah salat anak saya? Bagaimanakah besok saya masih bisa salat atau tidak? Maka kata Rasulullah SAW, ada 4 hal tidak melangkahkan kaki umat Muhammad kelak di akhirat dari kiamat sebelum minta 4 pahala. Yang pertama, umrihi fima afna. Umurmu kemana saja kamu habiskan. Maka kata-kata tadi, bertambahnya tahun baru 2006 secara matematik bertambah usia kita, tapi secara kesempatan orang yang beriman, beragama makin berkurang kesempatan kita. Karena pintu kubur sudah dekat pada kita. Kalau lewat usia kita dari usia Nabi Muhammad 63 tahun, itu bonus. Makanya Allah nyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maka bersegera kamu. Di ujungnya itu wasari'u, ada waw mati, setelah waw mati lalu ada alif. Makna di sini tersirat dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Hamka. Makna di sini adalah itu universal, umum, tapi dipergunakan untuk masing-masing pribadi umat. Wasari'u, dan bersegera kamu ila kepada maghfirah, ampunan min dari Rabbi Tuhankum kamu. Maka bahasa umumnya bagi kita, segeralah kita minta tobat kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal ibadah, untuk kita jauh dari perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Sedikit kita rindu ke belakang, 27, 28 atau mulai dari tanggal 25 November, itu luar dugaan. 2004 kita masih ingat tsunami di Aceh, bagaimana tsunami di Mentawai, bahkan Kota Padang takut ada korban baru isu gempa dan mengatakan tsunami, belum ada informasi resmi dari BMKG. Termasuk di antara sini ramai-ramai orang lari ke arah bukit, termasuk ke arah kampus Unan. Ternyata yang kita katakan tsunami berasal dari laut. Tapi Allah berikan sebuah petunjuk lewat alam takambang jadi guru, di mana ternyata air itu bukan hanya berasal dari laut, juga berasal dari bukit dan gunung. Berapa banyak air mata saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, bahkan di Kota Padang dan Sumatera Barat ini. Suami yang tidak ada lagi, anak yang entah di mana, istri yang tadi mana, harta hilang semuanya. Semuanya Allah sudah ingatkan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan darat di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia. Salah satunya karena manusia tidak mau untuk bertobat, serakah tamak alias rakus dipertahankan untuk kepentingan diri
dan juga gunungan. Mereka mengatakan lari dari arah laut, takut mereka akan tsunami. Ternyata tsunami itu juga ada yang berasal dari darat, bahkan lebih parah daripada tsunami yang dari laut. Kita doakan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah, longsor dan banjir, semoga yang meninggal husnul khatimah, yang ditinggalkan masih bisa untuk beribadah dan tabah menjalaninya. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kamu kemana dipertahankan? Kemana saja dipergunakan umur kita? Maka Rasulullah SAW mengingatkan sebaik-baiknya manusia dalam hadis At-Tirmizi halaman 2459 diungkapkan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya manusia bertambah umurnya, bertambah usianya, bertambah makin dekatnya amalannya kepada Allah SWT. Maka itu yang saya sampaikan dalam khutbah tadi, godaan untuk menghancurkan kita, mengunturkan iman kita, menjauhkan dari rumah Allah ini banyak hari ini caranya dengan teknologi dan informasi. Tergantung bagaimana diri kita masing-masing menyikapinya. Apakah teknologi informasi digunakan untuk kemaksiatan? Karena bisa saja kita sendiri berbuat kemaksiatan tanpa ada orang lain. Apakah dipergunakan untuk menambah kemaslahatan bagi diri kita dekat kepada Allah SWT? Maka momen peringatan Isra Mi'raj ini jangan hanya dijadikan momen sekedar seremonial, tapi tidak mempunyai makna. Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya mengatakan, inti dari Isra Mi'raj kan masalah sholat. Sholat adalah amal utama, kata beliau. Akan pertama kali juga yang akan dihisab. Menentukan seseorang itu baik tidaknya bukan di harta bendanya, bukan di rumah yang balengge, pitih yang balik-lipe, oto yang mengkilet, sampai di bank sampai ampe. Tapi yang menentukan karakter seseorang itu akan diterima amal tidaknya seseorang itu nampak dari sikapnya dalam pelaksanaan ibadah sholat. Itu gunanya pengurus masjid selalu mengajarkan taklim, selalu mengajarkan pengajian, selalu mengadakan pengajian subuh, malam, dan juga termasuk mingguan. Apa kaji dia diulang, apa jalan dia ditempuh. Dan diulang kaji, awak pasti berjalan-jalan, pasti akan disesatkan oleh syaitan laknatullah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah ilmi fima amila bih. Ilmumu kemana saja kamu pergunakan. Ada sebagian yang mengatakan di saat khatib kemarin ini ceramah di Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Mukomuko, Ustaz, dulu kami tidak ada banyak dokter, tapi tidak pernah melahirkan operasi. Dulu tidak berapa dokter, tapi penyakit tidak banyak. Kenapa sekarang banyak dokter, kok banyak penyakit? Bukankah seharusnya banyak dokter, kurang penyakit? Itu analisa warga jamaah yang tidak tamat SD. Tidak tamat SD, hanya sekolah rakyat. Tapi pemikirannya berada kepada alam takambang jadi guru. Maka banyak sebagian dari oknum-oknum ilmunya bukan hanya untuk dipergunakan kebaikan, tapi hanya untuk keuntungan pribadi. Tidak dipergunakan untuk kemaslahatan kebaikan umat, tapi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Itulah yang terjadi hari ini. Yang ketiga, yang akan ditanya dari hari kiamat, kata Rasulullah, adalah masa usia mudamu kemana saja akan dipergunakan. Besok akan diminta pertanggungjawabannya, mulai dari kita balik sampai nanti kita dihisab, sampai kita akan sakratul maut, akan diminta pertanggungjawabannya. Masa muda berapa kali tangan ini menyentuh yang bukan muhrim kita, mata kita berapa kali dipergunakan bukan yang muhrim kita. Makanya kata Allah, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada kita umat Muhammad yang sempurna. Wasari'u, maka berserahlah kamu untuk minta ampun kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu,
ibadah sholat kita tentu kita tingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Bagaimana? Haruskah ilmu dengan lewat fungsional? Haruskah lewat dengan sekolah formal? Tidak. Buya Hamka tidak ada pendidikan formal. Ini DR Karim Amrullah tidak ada. AR Mansur tidak ada. Dilingkungi Bukit Maninjau, semuanya bisa barangkali hancur lebur seperti kejadian longsor. Hanya tempat perlindungannya pergi ke Danau Maninjau. Kalau itu punya sampan alias B2. Tapi mereka berpikir surau juga bisa digunakan untuk menambah ilmu. Masjid bisa dipergunakan untuk diskusi. Tapi penting hari ini adalah jangan gengsi. Jangan gengsi. Tapi mau berbenah diri untuk memperkuat keberkahan dari Ilahi dengan cara memperdalami ilmu Qur'ani. Insya Allah hidup kita diberkahi. Yang terakhir yang diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah wajismi fi ma'amilaku. Jasadmu, tubuhmu kemana saja kau gunakan. Allah berikan kita lidah, lisan untuk berbanyak berkata-kata yang menguntungkan, yang untuk menyenangkan, bukan untuk merugikan orang lain. Tapi hari ini memang tidak berapa banyak lewat mulut kita, tapi lewat jari jemari kita, media sosialnya akan diminta besok pertanggungjawaban oleh Allah. Berapa kali kita mempergunjingkan orang, berburuk sangka. Hai kaum muslimin, apa gunanya kita sholat 5 waktu? Apa gunanya kita puasa Senin Kamis? Apa gunanya kita sholat duha? Banyak berinfak, bersedekah, rajin sholat tahajud malam, tapi masih bergunjing dan juga memfitnah orang. Itu 010. Nol nilainya, kosong. Gali lubang, tutup lubang. Alangkah ruginya kita, usia bertambah juga. Maka dari itu Allah ingatkan kita surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan dari kalian berburuk sangka atau berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan suka kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan mempergunjingkannya. Sudahkah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Pasti kamu jijik melihatnya. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jangankan hanya dengan saudara kandung, jangankan dengan hanya teman sekerja, jangankan hanya teman sekantor, bahkan sesama-sama jamaah pun sering memfitnah, sering bergunjing. Inilah yang dikatakan orang awam, musaji yang ditagakkan gereja yang umum. Apa gunanya kita sholat, puasa Senin Kamis, sering kita berzakat, bermanis-manis kepada orang, tapi suka bergunjing, suka berburuk sangka. Al-istighalu bi umumil khalqi, sibuk kerjanya mencari keburukan orang lain saja, cari aib orang lain saja. Maka kata Rasulullah, rusak amal ibadah kita. Wahabbun dunya, terlalu cinta dunia. Wa quswatul qulub, busuk hati atau keras hati. Inilah yang harus kita introspeksi pergantian tahun baru. Dan di saat kita mempunyai Isra Mi'raj, belum tentu tahun depan kita akan bisa kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah Ramadan. Camkan renungkan, fa'tabiru yawmil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
usikum wa iyaya bittaqwallah qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa kecuali orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertakwa, dan saling nasihati dengan kebenaran, dan juga sehat menasihati dengan kesabaran. Banyak hari ini orang hanya menasihati untuk orang lain, tapi tidak mau menasihati dirinya sendiri. Atau sebaliknya, dia dinasihati oleh orang lain, tapi di saat dirinya dinasihati orang lain, dia tidak mau menerimanya. Inilah yang dikatakan waqus watul qulub. Inilah yang dikatakan orang yang keras hati. Orang yang keras hati jauh dapat berkah ilahi. Orang yang jauh berkah ilahi akan mempersempit silaturahmi. Orang yang mempersempit silaturahmi jauh dari membaca Qur'ani. Dan orang yang jarang membaca Qur'an ini atau Qur'an ini jarang untuk mensyukuri nikmat hidup ini. Semoga kita diberi Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Entah kapan kita akan dipanggil Allah, tidak ada yang tahu. Karena itulah rahasia Allah. Tapi kita pasti akan mati. Innallaha wa nabi ya illazina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'anhum. Allahumma rabbana afi alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rahamna ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma firna bi khususan wa ahlihi jamaah Masjid Raya Al-Lasfi Kota Padang wa salamatan fid dunya wa salamatan fil kubur wa salamatan fil masyar wa salamatan fil yaumil qiyamah wa salamatan fil akhirah wa salamatan fin nar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.